Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Kinanti dari Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan meresum materi tentang sistem ekonomi Indonesia dari pertemuan kedua sampai terakhir. A. Pengertian sistem ekonomi. 1. Sistem. Sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek, serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. 2. Ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani atau oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai rumah tangga atau manajemen rumah tangga. 3. Sistem ekonomi. Menurut Dumairi, tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang. Pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. 3. Peran pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek sistem ekonomi Indonesia dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. 1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pertemuan 5. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan harga minimum atau HET. 2. Kebijakan produksi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. 3. Kebijakan perdagangan dikenal kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dan persaingannya dengan industri di luar negeri. 4. Kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. 5. Kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. 7. Kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkatkan dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus, usaha meningkatkan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, pertemuan 7 dan pertemuan 12 tentang badan usaha milik negara atau BUMN dan koperasi. Ada banyak ciri-ciri BUMN, di sini akan saya berikan 5 cirinya, yaitu
1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. 2. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. 3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Jenis-jenis BUMN. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri persero. Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. Pendirian persero disusulkan oleh menteri kepada presiden. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang, modalnya berbentuk saham. Di Indonesia yang sudah menjadi persero yaitu PT PP atau Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI, TBK, dan lain sebagainya. Perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perusahaan jawatan antara lain sebagai berikut. Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari suatu departemen. Pemerintah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan status karyawannya adalah pegawai negeri. Contoh perusahaan jawatan atau perjan. Perjan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Perjan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Perjan Rumah Sakit AB Harahap Kita, Perjan Rumah Sakit Sanglah, Perjan Rumah Sakit Karyadi, Perjan Rumah Sakit M. Jamil, Perjan Rumah Sakit Fatmawati, Perjan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Perjan Rumah Sakit Sarjito, Perjan Rumah Sakit M. Husein, Perjan Rumah Sakit Dr. Wahidin, Perjan Rumah Sakit Kanker Darmis, Perjan Rumah Sakit Persahabatan. Selanjutnya, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Tujuan pendirian BUMD memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan koperasi. Contoh perusahaan jawatan atau perjan. Perjan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Perjan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Perjan Rumah Sakit AB Harahap Kita, Perjan Rumah Sakit Sanglah, Perjan Rumah Sakit Karyadi, Perjan Rumah Sakit M. Jamil, Perjan Rumah Sakit Fatmawati, Perjan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Perjan Rumah Sakit Sarjito, Perjan Rumah Sakit M. Husein, Perjan Rumah Sakit Dr. Wahidin, Perjan Rumah Sakit Kanker Darmis, Perjan Rumah Sakit Persahabatan. Selanjutnya, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Tujuan pendirian BUMD memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Koperasi pembelian 1. Koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. 2. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. 1. Koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Induksi koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaan. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 1896, seorang pamong praja Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priai. De Wolfgang Westerhout sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan, tabungan dan pertanian. Dia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Koperasi kredit padi. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi
pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Pada tahun 1933 keluar undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1925, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat berupaya. 2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan perekonomian nasional. 5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Arti lambang koperasi. Yang pertama, perisai. Upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. 2. Rantai di sebelah kiri, ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. 3. Kapas dan padi. Di sebelah kanan, kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. 4. Timbangan, keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi biasanya menjadi simbol hukum. 5. Bintang, dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. 6. Pohon beringin, simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. 7. Koperasi Indonesia, koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.